Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها المشاهدون والمشاهدات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali untuk sama-sama mempelajari ilmu usul fikih. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita telah mempelajari beberapa pelajaran terkait dengan al-qiyas. Ada beberapa macam qiyas yang telah kita pelajari. Ada qiyas al-aula, ada qiyas al-musawi, kemudian ada al-qiyas ad-dalalah. Kemudian ada al-qiyas asy-syibh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari al-mabahats ats-tsalits 'ashar fil istidlal. Pembahasan yang ke-13 dalam bab al-istidlal. Apa itu al-istidlal? Secara bahasa talabud dalil, minta dalil. Wastilahan, secara istilah, ma laisa binassin wala ijma'in wala qiyasin. Jadi apa-apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas, maka itu disebut dengan istidlal. Jadi istidlal itu adalah kesimpulan akal. Dan di dalam Al-Quran banyak dijumpai istidlal, ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya pada keduanya ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan rusak keduanya. Surah Al-Anbiya. Ayat ini dijadikan istidlal, pendalilan tidak terdapatnya kerusakan langit dan bumi, menunjukkan tidak berbilangnya sesembahan. Artinya apa? Allah itu hanya satu saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak, tentunya apa? Langit, bumi itu akan hancur. Maka ketidakhancuran langit, bumi, dan alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya." Andai saja mereka beriman kepada Allah dan Nabi dan kitab yang diturunkannya kepadanya, tentu tidaklah mereka menjadikan mereka ahlul kitab Yahudi Nasrani sebagai aulia. Surah Al-Maidah ayat 81. Diambil istidlal, pendalilan, dengan menjadikan ahli kitab sebagai aulia oleh orang-orang munafik, menunjukkan
mereka tidaklah beriman kepada Allah dan Rasul dan juga kitab. Banyak kita jumpai ya istidlal pada perkataan-perkataan para fuqaha dan juga pensyarah ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum juga hadis-hadis hukum. Wa huwa anwa'un. Nah, istidlal ini anwa', macam-macam. An-naw' al-awwal, macam yang pertama yang disebut dengan apa? Al-istishab. Ya. Al-istishab dari kata-kata apa? Istashaba, yastashibu istihaban. Apa itu istishab? Ja'lul hukmi tsabiti fil madhi baqiyan ilal hal li'adamil ilm bil mughayyir. Menjadikan hukum yang telah ditetapkan di zaman dahulu bagian tetap berlaku ilal hali sampai sekarang li'adamil ilmi, karena tidak adanya pengetahuan bil mughayyir, yaitu adanya perubah peraturan yang ada itu. Jadi peraturan-peraturan yang dahulu itu akan terus berlangsung. Kenapa? Karena tidak ada yang merubah peraturan tersebut kepada yang lainnya. Jadi intinya apa? Istishab adalah penetapan ketiadaan yang tertiadakan sampai ditetapkan dalil yang sahih, dan tertetapkan perkara yang tertetapkan sampai tertiadakan oleh dalil yang sahih. Istishab adalah dalil akli, ya, dalil akli. Digunakan dalam apa? Perkara-perkara syar'i dan lain-lain. Ia tidak menetapkan hak yang baru, tidak pula hukum yang baru. Hanya saja bisa untuk hujjah disebabkan tidak berubah karena tetapnya perkara sejak mulanya. Contohnya ya, sebelum datang syariat tidak wajib kita mengerjakan sholat. Tatkala datang syariat menetapkan 5 sholat, yaitu apa? Sholat subuh, zuhur, asar, kemudian sholat isya. Itu menjadi wajib. Dan tidak wajib sholat yang ke-6. Kalau ada umpamanya, itu tidak wajib sholat yang ke-6. Apa dalilnya? Dalil tidak wajibnya sholat ke-6, itulah yang disebut dengan istishab. Karena sholat yang ke-6 sebelum datangnya syariat adalah tertiadakan, ya. Maka akan selalu tertiadakan dan teristihabkan karena syariat tidak menukilkannya kepada kita mengenai itu. Jadi sholat 6, yang ke-6 itu tetap tidak akan ada, ya, karena yang dari dulu ya, dari dulu bahwa penetapan itu hanya sholat 5 waktu. Maka penetapan bahwa sholat yang ke-6 tidak ada itu namanya istishab. Walahu suwar, dan ia mempunyai beberapa gambaran. Istishabul adam lil asli. Istishab adam al asli, yang disebut apa dengan bara' al asliyah, ya. Apa itu maksudnya? Wa huwa intifa mastanadal aqlu, yaitu meniadakan
apa yang disandarkan kepada akal fi nafyihi terkait ketiadaannya. Ilal asli yang bersambung kepada asar, sumber. Walam yuthbithu asy-syara' dan syariat tidak menetapkannya. Tadi ya, contohnya tadi ya. Karena fi wujub salat sadisah. Seperti peniadaan wajib salat yang ke-6. Dalal aklu, maka secara akal menunjukkan ala intifaihi. Ketiadaan salat yang ke-6. Wa illam yarid fi syar'i at-tasrih, walaupun dalam syariat tidak ada menyebutkan secara terang-terangan ya bahwa salat yang ke-6 itu tidak ada. Lintifa'il mutsbit, karena tidak ada yang menetapkan lil wujub untuk mewajibkan salat yang ke-6. Maka sekali lagi bahwa ketiadaan salat yang ke-6 itu adalah al-istishab. Kemudian istishab muqtada al-umum wan nas. Yaitu apa? Istishab terkait dengan maksud ayat-ayat umum wan nas dan juga nas. Ila an yaridal mughayyir, sampai adanya perubah. Minal mukhassis, yaitu dengan adanya takhsis, awin nasikh, atau adanya penghapus. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ayat-ayat yang umum, dalil-dalil umum dan nas itu tetap dalam keadaan dalil yang umum itu sampai adanya mukhassis, ada yang mentakhsiskannya, ada yang mengkhususkannya. Awin nasikh, atau sampai adanya penghapus. Ketiga, istishab dalil asy-syara', yaitu istishab terkait dengan dalil syariat. Pengekalan dalil syariat ala thubutihi, yang menunjukkan ketetapannya, wa dawamihi, dan kekekalannya, liwujudi sababihi, dikarenakan adanya sebab. Kathubutil mulk, seperti tetapnya hak milik, inda wujudi sababihi, ketika ada sebabnya. Wa huwa asy-syira', yaitu pembelian. Jadi ketika ada si A, dia terbukti membeli baju umpamanya kepada si B, maka si A ini memiliki atau mempunyai kepemilikan baju itu. Dengan apa? Dengan adanya dalil bahwa dia telah membelinya. Nah, baju itu menjadi milik A terus, ya, sampai ada yang membuktikan bahwa baju itu telah dibeli lagi oleh orang lain. Nah, ini namanya apa? Al-istishab. Wa kasyughli adh-dhimmah an fardin. Nah, seperti juga ia masih dalam keadaan mempunyai tanggungan terkait dengan kewajiban-kewajiban. Lam ya'rif wafa'uhu, yang belum diketahui apakah dia sudah memenuhi kewajiban itu atau belum. Jadi kalau ada seseorang dia belum melakukan umpamanya sholat duhur, kemudian dia tidak tahu, ya, tidak sadar apakah dia sudah melakukan atau belum, ya, maka ketika itu kita katakan dia belum melakukan kewajibannya itu, dan dia masih dalam tanggungan untuk melakukan kewajiban itu sampai adanya dalil, sampai adanya keyakinan bahwa ia telah memenuhi kewajiban yang ia lakukan.
Wa dawamul hil fil mankuhah ba'da takririn nikah. Dan kekekalan halal dalam hal pernikahan dengan dibuktikan apa? Takrir an-nikah, keputusan nikah. Si A atau si fulan itu telah menikah dengan bukti akad nikah. Maka hukum di si fulan tadi, dia apa? Halal, masih menikahnya, berlangsung pernikahannya, ya, sampai ada bukti bahwa ia telah bercerai, sampai ada bukti bahwa ia telah mentalak istrinya. Jadi sebelum adanya bukti terkait dengan perceraiannya, maka dia masih halal, ya, masih dalam kondisi ikatan pernikahan. Itu namanya al-istishab. Contoh yang lainnya, ketika ada orang hilang, ya, orang hilang atau disebut dengan mafqud, maka ia masih dihukumi hidup sampai adanya bukti bahwa ia telah meninggal dunia. Nah, ini namanya istishab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan an-naw' ats-tsani. An-naw' ats-tsani berbicara terkait dengan al-maslahah al-mursalah. Apa itu al-maslahah al-mursalah? Hiya an yujada ma'nan yush'iru bil hukmi munasibun aqlan wala yujadu aslun muttafaqun alaihi. Jadi maslahah mursalah adalah diadakannya, yaitu arti yang disadari dengan hukum munasibun aklan, yaitu sesuai dengan akal kita, wala yujadu aslun, dan tidak ada dalam Alkitab ataupun as-sunnah muttafaqun alaihi yang bermufakat terkait dengan kasus maslahah mursalah tersebut, ya. Jadi garis besarnya adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dalam segi hukumnya positif, ya, baik, ya, kemudian sesuai dengan akal sehat kita, ya. Kemudian tidak ada dalam Al-Quran maupun as-sunnah, maka itu disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Wastadallu ala i'tibariha, dan para ulama ini berdalil, ya, berargumen dengan anggapan maslahah mursalah. Apa dalilnya? Bi annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innama, sesungguhnya ia hanya ba'asa ar-rusul alaihimussalam, mengutus para rasul-rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada mereka, litahsili manfaatil ibad, untuk mensejahterakan, untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutusnya para rasul itu tentunya apa? Untuk menghasilkan manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
famahma wujidat maslahah ghalaba 'ala dhann annaha matlubah lisyar'i. Maka bagaimanapun ketika ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka secara garis besar menurut nalar kita bahwa ia matlubatun lisyar'i. Jadi ia mengandung syariat. Karena memang tadi tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan adalah untuk litahsili manfa'ah al-ibad, untuk menghasilkan kebermanfaatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lianna hukum Allah, dikarenakan hukum Allah Subhanahu wa taala innama syuri'a, sesungguhnya diundang-undangkan, disyariatkan limanfaatil ibad, untuk kemanfaatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dari itu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, apa perkataannya? Idza ashkala 'ala an-nadhir, jika ada kesulitan bagi orang yang memikirkan, melihat, merenungkan, mencari hukum asy-syai' terkait dengan hukum sesuatu, ahuwa haramun, apakah hukum ini haram, au mubah, atau hukum ini mubah, falyanzur, maka lihatlah, perhatikanlah, ila mafsadatihi wa maslahatihi, perhatikan dari segi kerusakannya dan juga dari segi kemaslahatannya. Ketika banyak kemaslahatannya, maka ia akan diputuskan secara akal, ini menunjukkan kemubahan. Tetapi ketika sesuatu itu menunjukkan kepada kerusakan yang besar, ini menunjukkan bahwa perkara ini haram. Kenapa? Karena tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu adalah tujuannya untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan. An-naw' ats-tsalits, macam yang ketiga, saddu adz-dzara'i. Apa itu saddu adz-dzara'i ya? Saddun yaitu menutup, adz-dzara'i dzari'ah, wasilah-wasilah, perantara-perantara. Atau dzari'ah kepada sesuatu, mananya wasilah yang mengantarkan kepadanya. Dikenal dalam syariat terdapat larangan mendekati wasilah kepada perkara yang haram. Di antaranya apa? Yang dikatakan, disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna minal kabairi syatmur rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara kabair, dosa-dosa besar adalah seseorang laki-laki melaknat, menghina kedua orang tuanya. Kemudian dikatakan, apakah ada seorang melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi menjawab, na'am, yasubbu abar rajul fayasub abahu wa yasub ummahu fayasub ummahu. Ya, itu ketika ia melaknat atau menghina ayah seseorang, kemudian orang tadi menghina, melaknat ayahnya. Dan seorang menghina ibunya, kemudian ia membalas melaknat ibunya.
Jadi ketika kita menghina ayah orang lain, maka apa? Orang itu akan menghina ayah kita. Ketika kita menghina ibu orang lain, apa? Orang lain akan menghina ibu kita. Maka laknat ataupun penghinaan atas ayah orang lain dikategorikan ke dalam kabair ketika mengakibatkan orang tersebut melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini sadud daro'i, tindakan preventif. Maka dari itu jangan kita mengejek ayah orang lain. Jangan kita mengejek ibu orang lain. Yang mana itu akan menyebabkan Menyebabkan orang lain mengejek kedua orang tua kita. Maka larangan kita mengejek ibu orang lain, ayah orang lain, namanya saddu dzari'ah, yaitu tindakan preventif supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa, yaitu apa? Dosa mengejek kedua orang tua. Wal dzari'ah, dan dzari'ah ini hiyal mas'alah, yaitu permasalahan allati zahiruha al-ibahah, yang kalau kita lihat sekilas secara kasat matanya adalah sesuatu yang dihalalkan. Wa yatawassalu biha ila fi'lil mahdzur, akan tetapi dengan kita mengerjakan itu akan membawa kita ke dalam hal yang diharamkan. Wa ma'na sadduha, dan arti dari sadduha has, memotong madah, materi ataupun hal-hal, wasail al-fasad, yaitu perantara kerusakan, daf'an lahu, sebagai apa? Sebagai tindakan preventif supaya kita tidak melakukan hal yang haram. Tidak diperkenankan, umpamanya ya, kita Mobile Legends umpamanya, yang mana dengan main Mobile Legends akhirnya kita akan berdampak berbuat kasar kepada orang lain umpamanya, karena di tayangan Mobile Legends umpamanya hal-hal yang membuat kita ingin melakukan seperti apa yang ada di game tersebut. Maka perbuatan kita itu adalah saddu dzari'ah, yaitu tindakan preventif supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, kita tidak berada dalam posisi ketinggian ya di pinggir gedung supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam dasar daripada gedung tersebut. Maka ketika kita tidak melakukan atau berdiri di pinggir gedung yang tinggi itu, namanya saddu adzari'ah, yaitu tindakan preventif, jaga-jaga ya, supaya kita tidak terjadi bunuh diri ya, karena kita tidak melakukan berdiri di pinggir gedung yang tinggi tersebut. Contoh yang lainnya banyak ya, terkait dengan tindakan preventif. Kalau di masa-masa COVID seperti ini ya, kita menggunakan masker. Menggunakan masker supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ataupun tertular dengan COVID-19. Maka penggunaan kita, yaitu masker, menjadi saddu dzara'i, tindakan preventif supaya tidak mendapatkan mafsadah, kerusakan, yaitu terkena corona. Wallahu a'lam bishawab. Ma yufdi ilal wuku' fil mahdzur, apa-apa yang membawa kepada terjatuh dalam hal yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yufdi ilal wuqu' fil mahdzur, ya. Sesungguhnya apa yang membawa dampak kepada terjatuhnya dalam keharaman, imma yufdi ilal mahdzuri ghaliban, apakah dampaknya itu secara garis besar bisa kena, au yang fakku minhu ghaliban, atau ya kadang-kadang au yatasawal amron, atau 50-50 terkait dengan terkenanya dampak mahdzur yang diharamkan tadi. Fal awal, maka posisi kita, sikap kita untuk yang pertama, yang mana kebanyakan bahwa ketika kita melakukan suatu hal ini, kita akan masuk ke dalam hal yang al-mahdzur, la budda min mura'atih. Maka perlu kita untuk berhati-hati. Udah tahu bahwa kita ketika melakukan ini, maka akibatnya seperti ini, maka berhati-hati supaya kita apa? Tidak melakukan hal itu. Wasani wasalis, ya, terkait dengan yang kedua, ya, dan yang ketiga, faminhum man yura'ihi wa rubbama yusammihi adh-dhara'i ad-dha'ifah. Maka di antara mereka ada yang kemudian berhati-hati, ya. Maka ini kehati-hatian di dalam perkara ini disebut dengan tindakan preventif tapi yang lemah. Wad dalilu ala hadzal bab, dalil terkait dengan bab ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Ala wa inna himallahi ma'asihi faman hama haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Ketahuilah bahwa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Faman hama, maka siapa yang mendekati haulal hima, terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yushiku an yuwaqi'ahu, maka dia hampir-hampir akan melakukannya. Muttafaqun alaihi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang menjadi keraguan-raguan Anda kepada sesuatu yang tidak meragukan. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi wa hassanahu, dan menghasankan hadis ini. Ketika ada sesuatu yang ditemui kemudian ragu-ragu, ini halal apa haram? Ini halal apa haram? Maka apa? Ketika kita meninggalkan hal itu, maka itu disebut dengan saddu adzari'ah, tindakan preventif. Ya udah, kita tidak perlu untuk melakukan sesuatu itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu, kita masih dalam keraguan. Apakah dia haram atau halal? An-naw' ar-rabi', macam yang keempat. Al-ilham. Dari kata-kata apa? Alhama yulhimu ilhaman wa mulhaman fahuwa mulhimun wa dzaka mulhamun. Apa itu ilham? Huwa ma ulqiya fil qalbi min wujdanin yad'u ilal amal bihi min ghair al-istidlal bi ayatin wala nadharin fi hujjah. Itu apa yang terdetik dalam hati dari insting yang mengajak kepada aktivitas atau mengamalkannya min ghairil istidlal, tanpa adanya pendalilan dengan ayat, wala nadharin fi hujjah, dan melihat dari segi kehujahannya. Itu ilham, ya, hal-hal yang terdetik dalam hati kita, yaitu ilham. Wa huwa laysa hujjah. Nah, ilham ini tidak termasuk hujjah, tidak termasuk dalil.
fala yajuzul amalu bihi, maka tidak boleh untuk mengamalkannya. Lianna ma yaka'u fil qalbi, karena apa yang terdetik dalam hati, qad yakunu minallah, kadang-kadang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi Asy-Syams, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, apa? Fa'alhamaha, maka ia mengilhamkan fujuraha, kejahatan-kejahatannya, nafsu, wa taqwaha, dan ketakwaan-ketakwaannya. Wa qad yakunu minasyaiton, dan juga ilham itu bisa juga dari setan. Kama fi qoulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 124. Wa innasyayatina, dan sesungguhnya setan-setan itu layuhuna, mewahyukan, ila auliyaihim, kepada teman-teman setan itu. Wa qad yakunu minan nafs, dan juga ilham itu kadang-kadang terjadi dari hawa nafsu. Kama fi qoulihi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 16. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kita tahu apa yang mengganggu terkait dengan nafsunya. Fama yakunu minallahi yakunu hujjah, maka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi hujjah. Wa ma yakunu minasyaiton, dan yang datang dari setan, awin nafs atau hawa nafsu, la yakun hujjah, tidak menjadi hujjah. Fala yakunul ilham hujjah, maka ilham tidak menjadi hujjah ma'al ihtimal, dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tadi. Bisa dari Allah, bisa dari setan, bisa dari nafsu. Maka ilham tidak bisa menjadi hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan terkait dengan ilmu yang kita pelajari. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.